Penyegelan yang berujung penutupan kegiatan rumah makan sambal bakar Indonesia di kawasan Grand Depok City yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Depok pada Jumat 21 Februari 2025 lalu mendapat kritisi keras. Aktivis pro perubahan di Kota Depok Heri Hersong Prasetyo yang sempat berstatement di berbagai media. Penyegelan oleh Satpol PP berdampak kepada puluhan calon pegawai restoran sambal bakar Indonesia yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja. Dikabarkan penyegelan itu dilakukan lantaran pihak yang bersangkutan diduga belum memiliki serangkaian dokumen perizinan hingga dugaan melanggar garis sempadan sungai atau GSS. Padahal rumah makan cabang ke-27 itu sebelumnya telah menerima sekitar 80 pegawai yang akan beroperasi dalam waktu dekat. Lamaran kerja itu sebelumnya telah dibuka sambal bakar di kawasan Grand Depok City pada 13 Januari 2025. Ditemui di sebuah tempat yang mirip di Tol Cipularang, Senin 24 Februari 2025. Aktivis senior pro perubahan itu angkat bicara terkait banyaknya warga Depok calon karyawan restoran sambal bakar Indonesia yang terancam pemutusan hubungan kerja lantaran adanya penyegelan restoran tersebut. Penyegelan sambal bakar Indonesia di GDC, Pak. Sebagai aktivis, tanggapannya Pak Hersong seperti apa, Pak? Ya kalau tanggapan saya, ya kalau sesuai dengan aturan, ya kita jangan tebang pilih. Banyak istilahnya seperti itu. Nah, karena ini sudah terlanjur buat saya, ya udah terlanjur berdiri. Itu yang harus diambil kebijakan dan kearifan lokal. Karena ada warga sekitar sambal bakar Indonesia tuh yang pengen kerja. Ini mau puasa, kan seperti itu. Saya tidak bela apa-apa, ya tidak bela segala macam. Cuma tolong aturan ini digunakanlah kearifan lokal. Kalau mau tegas-tegasan, banyak bangunan yang memang misalnya ada di GSS, garis sepadan jalan, garis sepadan sungai, banyak di Depok nih. Cuma mereka kenapa mereka tidak di demo atau disegel, ya kan? Nah, buat kami ini barang sudah terlanjur disegel, sehingga beberapa karyawan yang sudah siap bekerja tertunda lagi kan. Padahal pihak sambal bakar sudah jelas memberikan training kepada mereka untuk bersiap kerja dan launching pun ditunda. Nah, sambil menunggu IMB izin mendirikan bangunan yang sedang diurus, harapan saya udahlah legowo. Apalagi yang dituntut, ya sambal bakar sudah disegel, kan begitu. IMB sedang diurus. Kalau minta dibongkar kan ada aturannya, nggak habis segel langsung bongkar. Kita tidak menolak investasi, banyak investor di Depok ini yang ingin investasi. Ya kalau umpamanya masalah pelanggaran atau segala macam dari awal dikasih tahu, jangan sampai orang udah bangun baru teriak. Nah, disinilah kita harus mengambil kearifan lokal. Adapun maksud dan tujuan kita adalah menyelamatkan orang-orang yang siap kerja ini mau puasa, tapi ya nasi udah jadi bubur. Sekarang kami fokus mengurus izin mendirikan bangunan. Asal paham ya masyarakat yang selama ini kencang berteriak, asal paham saat ini kami sedang mengurus proses perizinan. Jadi intinya kita ikutin apa mau mereka. Dan kita hargai pemerintah Kota Depok. Jangan sampai gaduh. Kasihan pemerintah Kota Depok juga ditekan terus. Jadi intinya sekarang kami sedang mengurus perizinan IMB. Ya, adapun masalah GSS bisa aja kan kita bergeser atau bagaimana. Intinya ini hak pemerintah untuk mengeluarkan izin atau tidak. Dan kami di sini adalah untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya rasa seperti itu. Kedepannya seperti apa, Bang? Ya, kita dengan awal dari sambal bakar ini berharap kepada pemerintah perubahan benar-benar dilakukan. Gunakan kearifan lokal sebagai kebijakan untuk menarik investor ke dalam Kota Depok. Jadi istilahnya kita adakan semua perizinan itu harus ditata ulang. Ditata ulang karena apa? Penghasilan pendapatan asli daerah Depok mayoritas dari perizinan karena Depok ini kota jasa. Dan kalau jelaskan kepada publik yang demo ya nggak nyampe dan ikan saya sudah jelaskan kepada wali kota yang menang Bapak Sofyan Suri, perubahan itu harus dilakukan, harus ada juga pemasukan, jangan pengeluaran. Oke, saya sudah mengawal bersama wali kota menang komitmen dia terhadap pendidikan yatim dan piatu. Dan itu diokein sehingga yatim dan piatu di era sekarang ini ongkos gratis. Transport gratis, kegiatan sekolah gratis, bahkan seragam pun gratis untuk yatim dan piatu. Nah, itu pengeluaran semua. Nah, pemasukannya dari mana untuk PAD? Yaitu dari perizinan, karena Depok kota jasa. Depok nggak punya tambang, nggak punya istilahnya pertanian. Jadi inilah istilahnya yang akan dijadikan
bahan ke depan untuk mendukung perubahan. Ditata ulang masalah perizinan. Moratorium 20 tahun perizinan ini sudah semusang sumbel, ya kan. Banyak pelanggaran yang dilakukan. Hari ini perubahan dengan sifat kearifan lokal, membangun kebijakan. Ini harapan saya, kebijakan untuk melakukan moratorium dengan semua perizinan yang ada di Kota Depok. Supaya apa? Investor nyaman. Enggak dikit-dikit di demo, ya kan. Padahal intinya apa? Minta perhatian. Kan gitu. Nah, artinya apa? Kawan-kawan yang demo juga kami ucapkan terima kasih untuk yang demo. Untuk membangun Kota Depok ini bersama-sama. Tidak ada lagi di sana atau di sini. Intinya secara logika hari ini sudah dipenuhi tuntutan pendemo bahwa sambal bakar disegel dan izin sedang kami urus. Apalagi masih ramai lagi. Jadi sambal bakarnya prinsipnya ayo berbagi. Nah, kepada masyarakat juga di mana-mana sambal bakar berbagi kepada masyarakat dari hasil dari mereka usaha. Cuman janganlah istilahnya terlalu lewat. Kalau masalah minta bongkar, kita nggak ngelarang bongkar, tapi ada aturan untuk membongkar. Jangan sampai kita juga memberikan somasi pada akhirnya pemerintah juga yang kalang kabut. Nah, kita cuma teriak, iya kan, paling aus. Lah kalau pemerintah disomasi, siapa yang ribut juga? Nah, artinya apa? Kita tidak melarang urusan-urusan masalah aspirasi. Seperti kedepannya, marilah kita lakukan bersama-sama. Jadi kita akan melakukan usulan kepada pemerintah ini, perubahan itu harus dilakukan. Dimulai dari perizinan, karena Depok Kota Jasa. Bikinlah moratorium untuk melakukan perizinan ulang yang belum ada izinnya. Karena apa? Kita ingin pemasukan ya, pendapatan asli daerah itu sebagai Kota Jasa adalah dari pajak perizinan. Itulah maksud dan tujuan kita ya, membangun trigger. Sambal bakar ini jadi trigger. Iya kan, contoh bahwa pemerintah, nah cuma kasih dong upah sebagai trigger ini biar mereka bisa usaha sambil menunggu izin terbit. Jangan diancam terus ya, nggak boleh ini, nggak boleh ada kegiatan, nggak boleh ini. Inilah kita maksudnya kearifan lokal itu karena apa? Mau puasa, ini pegawai-pegawai yang mau kerja ini kan akhirnya tertunda. Masyarakat sekitar Sambal di GDC. Kasihan, kita berpikir kemanusiaan, demi kemanusiaan, tolong ya kita bisa win-win solusi. Kalau memang apa nanti kita juga mau bisa berbagi teman-teman, dan saya sudah berbagi. Kita sudah lakukan itu semua untuk yang demo ya kan. Artinya apa? Saya di sini berbicara atas nama kemanusiaan bahwa sambal bakar sedang mengurus perizinan. Dan tolonglah di situ ada warga kita, tetangga kita, saudara kita, ponakan kita lagi pengen kerja, mau puasa supaya apa? Lebaran bisa dapat THR. Kan begitulah, kalau nggak kerja THR dari mana? Sementara lapangan kerja susah. Jangan dikit-dikit kencengin. Nah, sekarang pemerintah sudah melakukan penyegelan. Ya udah, biarkan pemerintah bekerja. Ya kalau masalah minta bongkar, udah disegel minta bongkar. Oke, dibongkar. Tapi ada aturan pembongkaran, kawan-kawan ya. Aturan pembongkaran itu. Jadi udah teriaknya diperhatiin, kita perhatiin. Ya. Oke, saya rasa itu saya.